Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu. Mohon izin memperkenalkan diri, Praja Utama Hano Christian Selan, NPP 321053, kelas 35. Jadi dalam video ini, saya akan membahas tentang sebuah seminar yang dilaksanakan pada hari ini tentang keamanan cyber di Indonesia. Pertama-tama, tujuan saya melaksanakan atau membuat video ini untuk mengetahui bagaimana perkembangan cyber yang ada di Indonesia dan mengerti bagaimana cara menjaga data kita agar tetap aman dan bagaimana cara kerja cyber itu sendiri. Tujuan lainnya yaitu dengan mengetahui kenapa sering sekali penyerangan terhadap data-data yang ada di Indonesia dan sulit untuk didapati kembali. Satu, pentingnya polisi cyber yang adaptif di Indonesia. Adaptasi terhadap ancaman yang berkembang di era digital saat ini, ancaman cyber terus berkembang dan semakin kompleks. Oleh karena itu, polisi cyber di Indonesia perlu memiliki kemampuan yang adaptif tinggi. Mereka harus selalu update dengan perkembangan teknologi, metode peretasan, dan taktik kriminal cyber terbaru. Hal ini memungkinkan mereka untuk merespon dengan cepat dan efektif terhadap ancaman-ancaman baru. Peran dalam pencegahan dan penanganan kejahatan cyber. Polisi cyber bukan hanya bertindak setelah kejahatan terjadi, tetapi juga harus proaktif dalam mencegahnya. Mereka harus terlibat dalam edukasi publik, penegakan hukum, serta bekerja sama dengan lembaga dan organisasi lain untuk mengurangi risiko kebocoran data dan kejahatan cyber lainnya. 2. Membangun kompetensi dan keahlian di bidang cyber. Pendidikan dan pelatihan khusus. Polisi cyber harus memiliki pengetahuan mendalam tentang teknologi informasi, sistem keamanan, dan cara kerja dunia digital. Pelatihan khusus dan berkelanjutan di bidang ini sangat penting. Lembaga kepolisian perlu bekerjasama dengan universitas, perusahaan teknologi, dan lembaga internasional untuk memberikan pelatihan yang relevan maupun mutakhir. Sertifikasi dan pengakuan profesional untuk memastikan standar keahlian yang tinggi. Penting bagi polisi cyber untuk memiliki sertifikasi di bidang keamanan cyber seperti Certificate Ethical Hacker atau CEH, Certificate Information System Security Professional atau CISSP, atau sertifikasi lainnya yang diakui secara internasional. 3. Penguatan infrastruktur keamanan data. Mengembangkan infrastruktur teknologi yang aman untuk menjaga keamanan data. Infrastruktur teknologi yang digunakan oleh pemerintah dan instansi harus kuat dan aman. Polisi cyber perlu terlibat dalam pengawasan dan pengetesan keamanan infrastruktur ini secara rutin. Kerjasama internasional. Mengingat sifat global dari kejahatan cyber, polisi cyber di Indonesia harus bekerjasama dengan rekan-rekan mereka di seluruh dunia. Ini termasuk berbagai informasi, teknik, dan sumber daya untuk memerangi kejahatan cyber lintas negara. 4. Tantangan dan solusi dalam penegakan hukum cyber di Indonesia. Kesenjangan teknis dan legalitas menjadi salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum cyber adalah kesenjangan antara perkembangan teknologi dan regulasi hukum yang mengatur. Polisi cyber perlu berkolaborasi dengan pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa undang-undang di Indonesia mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan kejahatan cyber yang terus berubah. Kesadaran dan partisipasi publik. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan data juga perlu ditingkatkan. Polisi cyber dapat memainkan peran penting dalam mengedukasi publik tentang risiko cyber dan bagaimana melindungi diri mereka secara online. 5. Masa depan polisi cyber di Indonesia. Integrasi dengan teknologi AI dan Big Data. Masa depan polisi cyber mungkin melibatkan penggunaan kecerdasan buatan atau AI dan Big Data untuk mendeteksi dan mencegah kejahatan cyber secara lebih efektif. Penggunaan teknologi ini dapat membantu dalam memprediksi ancaman potensial dan memberikan respon yang lebih cepat.
Ada juga yaitu pengembangan polisi cyber yang multidisipliner. Di masa depan, polisi cyber mungkin tidak hanya terdiri dari ahli teknologi, tetapi juga melibatkan ahli psikologi, hukum, dan komunikasi untuk menangani aspek-aspek berbeda dari kejahatan cyber. Dengan membangun polisi cyber yang adaptif, berkompeten, dan didukung oleh infrastruktur serta kerangka hukum yang kuat, Indonesia dapat menjadi lebih tangguh dalam menghadapi ancaman cyber di masa depan. Selanjutnya, pertanyaan yang saya dengar salah satunya yaitu dunia akan terus bertransformasi dan berubah-ubah dan perlu akan adaptasi dengan seiring perkembangan zaman menurut Profesor. Seberapa adaptif ekosistem cyber Indonesia dalam menghadapi transformasi dan perubahan-perubahan yang ada di dunia? Pertanyaan ini ditanyakan kepada Pak Domingus selaku pembicara dalam seminar. Kali ini dia menjawab bahwa evolusi terjadi mulai dari generasi pertama sampai generasi yang kelima. Dan generasi yang kelima ini adalah mix dari generasi pertama sampai generasi kelima. Dia menjelaskan bahwa pada generasi pertama itu membutuhkan pasukan yang besar dan kekuatan yang besar untuk bisa menang dalam perang. Yang kedua, tentang manuver tembakan itu dalam generasi kedua. Pada generasi ketiga, menyangkut tentang teknologi pada teknologi. Generasi keempat adalah asimetri satu merubah mindset dan cara berpikir. Generasi kelima itu sudah menyangkut tentang cyber dan informasi. Dan ini adalah informasi yang penting. Ruang fiber itu adalah spektrum yang menghubungkan dengan internet dan teknologi informasi. Di Indonesia sangat luar biasa proses adaptif karena sangat cepat beradaptasi dengan perkembangan-perkembangan baik pada peran generasinya. Di seluruh kementerian lembaga melakukan update terhadap berbagai fitur-fitur yang ada di setiap perangkat keras lunaknya, dan mereka juga mengumpulkan informasi tentang penyerangan terhadap cyber itu sendiri sebagai acuan untuk menjadi obat jika ada serangan-serangan cyber yang sama, sehingga kita sudah mendapat atau memiliki pedoman untuk mengatasi terhadap serangan cyber tersebut. Selanjutnya, penelitian terhadap alur-alur yang terjadi itulah yang sering adaptif terhadap perkembangan-perkembangan yang ada. Semua tahapan itu sudah dilakukan secara terus-menerus dan menurunkan pemahaman terhadap masyarakat. Dan dia mengatakan bahwa kelemahan Indonesia sendiri adalah di sumber daya manusia. Memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan mengerti tentang cyber security. Sehingga pada kasus kemarin, kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola pusat data sangat minim sekali. Sehingga ini hal yang sangat penting, yaitu SOP sumber daya manusia dan infrastruktur untuk terus-menerus adaptif terhadap perkembangan yang terjadi. Pemahaman tentang keamanan cyber atau cyber security sangat krusial bagi Anda sebagai mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN, khususnya dalam Prodi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan. Berikut merupakan pengembangan lebih lanjut mengenai pentingnya pemahaman dalam konteks tugas pemerintahan. 1. Peran aparatur sipil negara dalam keamanan data. Sebagai aparatur sipil negara atau ASN, kita akan memegang tanggung jawab dalam mengelola masyarakat yang sensitif. Data ini mencakup informasi pribadi, data kependudukan, data keuangan, dan banyak lagi. Kesalahan dalam mengelola atau melindungi data ini bisa berdampak serius, termasuk pelanggaran privasi dan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. 2. Pentingnya cyber security dalam proses pemerintahan. Menjaga integritas dan ketersediaan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan modern sangat bergantung pada teknologi informasi. Serangan cyber seperti peretasan, malware, dan ransomware dapat mengancam integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan sistem ini. Sebagai ASN, penting untuk memastikan bahwa sistem yang Anda kelola aman dari ancaman tersebut. 3. Pemahaman cyber security sebagai modal utama di IPDN. Kompetensi teknis yang relevan di Prodi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan
mata kuliah Cyber Security, memberikan bekal kompetensi teknis yang relevan. Ini mencakup pemahaman tentang enkripsi data, firewall, deteksi intrusi, dan teknologi perlindungan lainnya. Pengetahuan ini akan menjadi dasar yang kuat ketika kita terjun ke lapangan sebagai ASN nanti. Lalu keempat, tantangan dan solusi dalam menghadapi ancaman cyber. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh ASN yaitu keterbatasan sumber daya teknologi dan pengetahuan dalam menghadapi ancaman cyber. Menghadapi ini, penting untuk berpartisipasi dalam pelatihan dan sertifikasi yang bisa meningkatkan kompetensi data. Kerjasama dan koordinasi antar instansi seringkali bersifat kompleks dan lintas instansi. Oleh karena itu, kolaborasi antara berbagai unit dalam pemerintahan seperti bagian IT, hukum, dan manajemen risiko sangat penting. ASN perlu terlibat dalam upaya koordinasi untuk memperkuat pertahanan bersama. Lalu yang kelima yaitu kontribusi mahasiswa IPDN atau Praja dalam penguatan cyber security. Inovasi dalam pengamanan yang belajar di khususnya prodi teknologi rekayasa informasi pemerintahan, maka kita memiliki peluang untuk berinovasi dalam bidang keamanan data dan juga sebagai pemerintah untuk meningkatkan keamanan data. Maka sekian dari apa yang saya dapat dari video tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom.